1 ayatnya yang pertama. Bagi yang lain menyiapkan Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Yesaya pasal 61 ayatnya yang pertama. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Sesudahnya maka dikatakan amin. Masih ada yang masih cari-cari, saya sedang melihat. Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Lukas pasal yang keempat ayat ke-18 dan 19. Yesaya pasal 61. Kabar selamat kepada Sion. Bapak Ibu mengikutinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Lukas, Bapak Ibu disilakan untuk membacanya. Pasal 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan. Kita bersama-sama terimakan dulu. Nadi bune pengange diurapi 3 ekor. Cepat waktu nanti. Ibu dulu, ibu yang pimpin acara temannya. Nadi bune pengange diurapi 3. Saya belum perintahkan dulu. Diurapi apa? Alaune yorane duando. Ina waktu dari tahun apa ya kira-kira begitu kan? Atau salah? Ini atur sendiri. Ala ane yosi kelas apa sih? Betul bahwa hina ke, begitu ya? Tidak campur bahasa Prima dengan bahasa Limba, begitu. Kita berdoa. Bapa di hari kemarin kita telah mendengar dari Roma pasal berapa? 12 11 ayat 11 ya. Kita telah dengar tentang roh yang menyala-nyala layanilah Tuhan, begitu ya, sepanggal begitu. Di sini saya membawa pikiran kita kepada kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu ketahui bahwa kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Yesaya artinya dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yesayahu, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Kitab Nabi Yesaya ditemukan di Gua Gumran dekat Laut Mati, di seberang kota Yeriko sebelum naik ke Samaria pada abad kedua sebelum Masehi. Yesaya bernubuat di bawah pemerintahan Raja Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, sekitar 3 raja di atas bangsa Yehuda. Yesaya menubuatkan tentang pesan-pesan Tuhan
kepada orang Yehuda dan Yerusalem. Dan kitab Yesaya dibagi menjadi 3 bagian besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, proto dalam bahasa Yunani, proto Yesaya, yaitu Yesaya yang pertama dari pasal 1 sampai dengan pasal 39. Di sana berbicara tentang kop besar, yaitu penghukuman atas orang-orang durhaka sebagai umat pilihan Allah. Yang kedua adalah Deutero Yesaya atau Deutros, yang berarti Yesaya yang kedua. Dari pasal 40 sampai dengan 55. Perikop besar yang dibicarakan dari pasal tersebut adalah penghiburan dan pembebasan orang-orang tawanan, orang-orang yang mengalami sengsara, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang rebut jiwa. Yang ketiga adalah Trito Yesaya yang disebut dengan Tritos, dari pasal 56 sampai dengan 66. Di sana berbicara tentang pemulihan dan pengharapan baru yang akan datang kepada mereka yang mengalami berbagai persoalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 3 bagian itu kita akan belajar dari bagian yang ketiga, yaitu Tritos Yesaya. Mengapa kitab Nabi Yesaya dibagi menjadi 3? Para ahli secara akademisi melihat perbedaan dalam waktu sejarah, kosakata, gaya penulisan, dan tema yang digunakan oleh penulis kitab Yesaya. Kitab Yesaya dikenal sebagai nabi yang terbesar di dalam bagian nabi-nabi besar di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini kita pelajari bagian yang di mana Yesaya menubuatkan bagi orang-orang tawanan, ditawan, bangsa Yehuda ditawan oleh Nebukadnezar di Babilonia. 2 bagian pertama di nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada mereka ketika mereka berada di bawah tawanan. Bagian yang ketiga, bangsa Yehuda yang ditawan di Babilonia telah kembali ke Yerusalem. Pemulihan kota Yerusalem telah terjadi. Namun, pemulihan rohani tidak pulih, masih bersendar-sendar. Itu sebabnya nubuat Yesaya dari Yesaya pasal 61 ayatnya yang pertama, ia berbicara. Bapak Ibu bisa lihat di sana, Roh Tuhan ada padaku. Ini diurapi seorang manusia yang sama dengan sesamanya, dikhususkan, dipilih, diurapi, dilantik, dan disiapkan kesiapan mental, kesiapan hati, kesiapan pikiran untuk terus mewartakan pesan Tuhan kepada mereka yang membutuhkan berita keselamatan, seperti saudara dengan saya, yaitu bangsa Yehuda yang telah mengalami persoalan yang begitu berat, tekanan batin, hidup tidak bebas, hidup yang sengsara, hidup yang tidak polos. Ketika mereka berada di bawah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, memberikan tekanan demi tekanan kepada mereka. Itu sebabnya pesan Tuhan kepada Nabi Yesaya agar menguatkan, menghibur, memberi harapan kepada mereka yang mengalami berbagai persoalan yang kita sebutkan. Pada akhirnya mereka kembali dari tawanan, dari Babilonia ke Yerusalem. Kota Yerusalem yang dihancurkan, diporak-porandakan
dibangun kembali dan seterusnya. Dipulihkan secara fisik, secara jasmani. Tapi rohani mereka masih perlu untuk perbaiki menurut pandangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya dari Yesaya pasal 61 ayatnya yang pertama, dia berbicara begini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ada 3 individu yang disebutkan bagian pertama dari Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Ada 3, yaitu Roh, ada Tuhan Adonai, ada Mesias dalam bahasa Ibrani yang disebutkan di sini. Mesias yang berarti Mesias, artinya diurapi. Roh Tuhan mengurapi dia, memberi kuasa, memberi kekuatan, power dari Tuhan, mengisi di dalam seorang hamba yang siap untuk mewartakan pesan Tuhan kepada mereka yang acuh tak acuh. Mereka yang terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan secara jasmani, tidak menyediakan kesempatan untuk duduk berdoa dan membaca firman Allah. Mengingatkan mereka. Oleh sebab itu, dia diurapi, yaitu Mesias yang menjadi inkarnasi dalam wujud manusia. Yesus masuk dalam kehidupan manusia. Ia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Yesus merasa letih, Yesus merasa lesu, Yesus merasa lapar. Sisi kemanusiaannya. Inkarnasi Kristus, Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus orang-orang yang hidup di dalam dosa, hidup dalam kuasa kegelapan, diurapi oleh Tuhan. Ayat 1a, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Arti pengurapan dalam Alkitab, pengurapan itu berarti dipilih oleh Tuhan, dipenuhi kuasa Tuhan, dan diutus untuk suatu tugas, yaitu menyampaikan pesan Tuhan. Injil sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu orang-orang Yehuda yang ketika berada di bawah kepemimpinan dengan tangan besinya, penindasan, penjajahan, penganiayaan, kesengsaraan yang terus-menerus dilakukan, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk duduk berdoa dan membaca firman. Itu sebabnya pesan Tuhan Adonai, Tuhan El Elohim, datang kepada Yesaya dan berkata, sampaikan pesanku kepada umatku yang ditindas. Bapak Ibu sekalian, pesan Tuhan sangat penting untuk menjadi makanan dan minuman kehidupan sehari-hari sebagai umat pilihan Allah. Namun dalam tekanan itu, ia berkata, melestarikan agar yomahi jagalah, yomahat mekahat tasjid, he hawa heru lepera, benwa nonen ayah sonen nikilono. Tidak bisa lipat tangan dan semua terjurah seperti hujan. Bisa. Isi kebeke. Ini dua doliknya. Allah ini suka doliknya. Menjadi sekedar menjadi orang gereja tidak ada jaminan. Setiap hari untuk dalam persekutuan bukan jaminan. Firman Allah masalah hati yang penuh damai,
hati yang penuh tulus, hati yang terus sukacita, maka segala yang dijanjikan Tuhan datang kepada orang yang hatinya damai. Amin. Luar biasa. Banyak gereja mengapa kelakuan manusia yang tidak berubah. Tiap-tiap hari saya datang, saya didatangi oleh pimpinan-pimpinan denominasi. Sampai dengan saya di demo hanya untuk surat. Surat penting atau pelayanan penting? Saya dalam hati begitu. Banyak gereja sekarang 16. 4 agama yang ada kelakuannya belum berubah. Coba Anda datang ke Bali. Orang-orang bebas. Tidak ada pencurian di situ. HP hilang, orang bawa ke kantor ini. Informasi dan sampaikan ada di sini. Itu orang percaya, anak-anak Tuhan. Agama Bali, agama Bali lagi. Agama Hindu lebih kuat, lebih berhasil daripada agama Kristen kan. Padahal Tuhan Elohim, Tuhan Adonai, Mesias ada di dalamnya, yang punya kuasa, yang punya bumi, yang punya langit dan segala isinya, termasuk manusia. Luar biasa. Begitu Bapak Ibu sekalian, lebih khusus orang-orang Cimahi betul-betul menjadi anak Tuhan, sangat penting. Ini pimpinan-pimpinan besar yang akan sampaikan, tapi ini khusus kita bicara untuk Moria ini. Kita berdiskusi satu hati untuk menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan di Moria ini. Dan seterusnya. Allah akan buat. Kita tidak mengetahui hari ini. Tapi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari Moria ini. Mengapa? Karena Moria adalah Tuhan menyediakan. Bapak di surga, kami hendak bersyukur. Aftur sudah mahal. Minyak mentah per barel begitu melambung tinggi. Berapa ribu dolar? Anda ketahui? Begini. Belum ya? Belum ketahui ya? Halo? Belum ya lega? Pak ini ikuti kilau apa lega habis na yung mana? Luar biasa. Luar biasa. Dolar hari ini posisi 17.345,50 dolar. Euro berposisi pada 9.000 euro per euro terhadap rupiah. Berarti rupiah sudah lemah. Ini orang ekonomi yang tahu itu. Tapi bicara pada situasi ini, orang Yehuda mengalami di Yerusalem hal yang sama. Sehingga firman Tuhan dengan Yesaya menyatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku. Allah Roh Kudus Allah abi dikian di kimbe na wona on ni kimbe ya bu eke ngaka. Na abi timbar kimbe. Yimne dimne ko lagi pe. Masalah yune di une ari mo akwe. Wala ta. Ekelak me timani ni do gi no. Ya bu eke lo gi no. Yimne dimne ke lo gi no. Na abi timbar kimbe. No ba la prikin on ni kimbe unte. De alamen. Anti me ya boy kilo wadu galamen pandi wa gara so kambu wadu le nor wadu le yimude dimde angum pangon pando wadu le we Allah beri kini ni kimelo ne yoga beri ya ndo beri ya yo digi gara ya buri ne melo bi misaya yang diurapi oleh tangan yang maha kuasa itu, tangan yang punya segala-galanya itu, tangan yang penuh kasih itu, tangan yang penuh damai itu, tangan yang penuh sukacita itu, orang yang bergabung dalam duka, yang begitu dalam, merasa kehilangan anggota keluarga dan sesama. Tuhan membuat mereka, menghibur mereka, memberi pengharapan, mereka berubah menjadi sukacita. Firman Allah berkata, maka orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus tidak perlu mengalami hal-hal yang khawatir, hal-hal yang begitu susah, hal-hal yang begitu sedih, hal-hal yang begitu berasa tidak ada pengharapan, tidak ada sesuatu yang menopang. Tapi Tuhan
dengan kuasanya menuntun hidup saya, maka saya berjalan dalam relnya Tuhan. Amin. Begitu. Luar biasa. Tetapi orang-orang Yehuda yang berpelihara hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, bertentangan dengan pengajaran Tuhan, yaitu saling silang pendapat, iri, dosa yang sengaja dipelihara, dendam, iri, ambisi, dan lain-lain. Jika ada orang yang tersimpan hal-hal ini dalam benaknya dan di hati, Roh Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Roh Tuhan akan keluar dari orang itu, maka orang itu akan mengalami kehilangan jaminannya. Itulah sebabnya. Sejak kapan saya dilahirkan dalam keluarga seperti apa? Dalam Injil ini belum tiba saya dilahirkan, ataukah saya dilahirkan dalam Injil keluarga Kristen, maka saya dilebur dalam kuasa Tuhan. Saya dikasih dikaruniai dengan nama. Ya, begitu lahir dengan kosong, tapi begitu lahir, suami dan istri sepakat untuk memberikan satu anugerah kepada setiap orang yang lahir, yaitu nama-nama yang diberikan. Bapak Ibu ada ya? Ada nama tuh. Nama itu menjadi identitas bagi seseorang. Patut dijaga dan dipelihara. Ketika ada orang yang menyebut nama itu dan hal-hal yang jelek diucapkan, emosi ke tidak? Kita nyium dia lega. Nunggu menjadi itu kan? Bapak, bagaimana? Cuma itu enggak, gue hawa luar biasa. Gue, bisa begini kalau mengapa bicara saya gini? Hal-hal ini menghalangi komunikasi kita dengan Tuhan. Setiap persekutuan yang hadir, termasuk ibadah minggu pagi seperti ini, tapi tidak beres, hal ini terus terbawa dari tahun ke tahun. Dosa yang sengaja dipelihara, maka Roh Tuhan meninggalkan orang itu dan keluar. Maka orang bersangkutan kehilangan jaminannya. Yang ada adalah Ibrani pasal 11 ayat 27. Ada seorang bapak atau ibu atau anak muda melihat itu, silakan membaca. Berdiri dan membaca. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Yang melihat membaca. Silakan. Waktu. Halo. Silakan. Berarti sudah. Jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat. Api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang-orang durhaka. Itu akibat dosa-dosa yang sengaja dipelihara. Ada akibatnya. Akibat itu yang tadi. Orang-orang yang sengaja berbuat dosa setelah menerima pengorbanan Kristus, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang ada adalah kematian yang mengerikan. Luar biasa. Saya tidak bermaksud untuk mengintimidasi batin dan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi menyampaikan pesan Tuhan. Warning. So, God say, warning, hold you here, and listen. Luar biasa. Ciri-ciri orang yang melakukan hal-hal tersebut adalah orang yang berada di bawah kuasa kegelapan
So they back to make sin. Mereka kembali melakukan dosa di bawah kekuasaan iblis. Kalau orang Yunani bilang diablos misai. Ethnocide, genocide. They know sin, humanistic, tanpa melihat kemanusiaan. Mereka melakukan penindasan, penjajahan, penganiayaan dengan pengikut setan, dengan pengikut-pengikutnya. Kristus hadir untuk membebaskan setiap orang yang berada di dalam kuasa kegelapan. Luar biasa. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita pelajari firman Tuhan, hal-hal yang sama dialami oleh orang Yehuda di Yerusalem. Hal yang sama itu terjadi dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Di rumah tangga, di sekolah, di kantor, di kebun, di tempat kerja kita. Manusia-manusia yang diperhadapkan dengan kita. Orang yang hidup dengan kita. Orang yang berbicara dengan kita. Orang yang bekerja dengan kita. Orang yang berjalan dengan kita. Menampilkan sifat unik-unik. Membuat spontanitas setiap orang menciptakan hal-hal tadi. Membuat menghalangi jalur komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya setiap orang diwajibkan untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada tuntunan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman. Sesilut-silut sekalipun setiap hari siapkan kesempatan untuk bergaul dengan Tuhan melalui pembacaan firman. Luar biasa. Ada ya? Ini Bapak Ibu ya. Saya tidak bilang bapak-bapak. Ibu biasa bilang di Moria itu syukur rajin sekali. Bapak pun tidak pernah ibadah. Bapak Ibu melihat, Bapak menyediakan hal-hal yang tidak dibuat. Gitu. Banyak hal. Luar biasa. Oleh sebab itu, kita perlu Tuhan Yesus datang yang patah. Ini namanya mikir apa? Ini mikir. Kau hari apa? Ini kawan hari mikir ikman. Mikir dulu ya. Banyak gereja. Manusia yang hidup di bawah lanal. Bila mau. Kunila. Bila bakal. Bila mau. Werek kore. Wesa ila. Tinggi-tinggi. Sekarang orang Korea buat itu. Tinggi sekali. Pada isi kota ini masih sama. Ya mereka komang kiwani we bangunan besar sekali, mahal sekali. Nah, ini kuasa Tuhan yang ada dalam iman orang mulia itu yang sedang bekerja. Tapi orang lainnya melihat siapa manusia di situ. Begini. Sebabnya Tuhan Yesus hadir untuk membalut hati kita, memberi kelegaan kepada kita, memberi ketenangan kepada kita, memberi kedamaian. Mengapa gereja mereka dan iman tidak menjaga? Ini pertanyaan besar. Di Wamena, kawasan pegunungan. Teman-teman kita dari di luar Wamena punya visi KKB. Kurang lebih, ya kan dong waktu itu. Jadi aku lihat ke, dan aku lihat itu orang sih. Wen mau di kalau, ini nanti kalau. Bahaya sekali. Di tempat kita tinggal dan kerja adalah rumah kita. Dalam rumah tidak perlu ada kepanikan. Zaman Bupati Wenas, saya cerita sedikit, Bapak Ibu bisa berpaling di belakang. Zaman Bupati Wenas, beliau menciptakan, menjalankan pemerintahan yang kontekstual. Luar biasa. Bunga-bunga lencana itu ditanam di pinggir rumah. Gunting rapi, pakaian-pakaian suci dan jemur di atas itu. Tiba apa?
dan bunga lencana yang dikunting itu begitu jatuh dan tumbuh kembali. Ini 2-3. Yang pernah lihat bagian itu, bikin dia kesal. Saya tidak tangkap nanti, tidak lapor juga ke polisi. Membayangkan. Itu sebabnya Kota Wamena dikasih nama Dani. Ya. Tadi firman Tuhan bilang orang Yehuda setelah kembali dari pembuangan, kota Yerusalem telah dipulihkan. Wamena juga pulihkan hak lagi mau kan? Hanor bilang ke, dinalu ke, muli bikin dia, Gersan ada, sa abu apa? Win itu ada di tempat, tidak sembarang. Yang bunuh-bunuh orang sembarang. Itu ada medan perang, siapa musuh saya dan siapa kawan saya. Itu budaya. Tapi aku di waro juga taksi. Itu apa binatang? Oh kapan waro? Luar biasa. Ini orang-orang seperti ini mendengar firman Allah tidak. Warga gereja terbuka. Hamba Tuhan dan pimpinan masing-masing harus kontrol di tempat ini. Karena di sini basis pekabaran ini 20 April. Misi kami yang diutus oleh Tuhan dari negeri yang jauh tiba di Lembah Paling dengan bandara yang tidak tersedia seperti pemerintah menyediakan untuk kita semua hari ini. Beda. Mereka mendarat di atas Kali Baling, taruhan nyawa untuk eliminasi perang suku. Tindakan-tindakan kuasa gelap harus digeser. Orang hidup damai. Tujuan itu apa? Tapi orang setiap hari terus begitu. Jago apa? Di Papua pegunungan membutuhkan orang banyak yang tinggal di atas tanah ini. Tidak bisa lagi kasih habis dengan bunuh-membunuh. Kalau hal ini ada di dalam hati terus, tindakan terus, berarti kan dosa yang sengaja dipelihara, dendaman, harus dibebaskan, dilepaskan. Pertobatan yang sungguh, serahkan diri di hadapan Tuhan untuk dipakai sesuai dengan rencana. Menjadi orang yang hebat dari biasanya. Luar biasa. Bahaya ini. HP Ice. Orang ini tadi kan bukan tirana lebih ada uang lebih perlu daripada kerja keras. Amanat Tuhan tidak boleh itu. Harus amanat Tuhan. Kejadian pasal pertama ayat 3. Tidak menyediakan kesempatan sedikit pun untuk bergaul karib dengan Allah melalui pembacaan firman Allah dan berdoa. Mereka ditekan, harga barang terus menerus naik. Tekan batin mereka. Mereka letih, mereka gelisah. Nikit nawanen, nabire, ekadikma. Jika kita nabaga kuat nona sakle. Begitu. Itu sebabnya pesan Tuhan. Jalan gini sampai ke sini. Hidup seperti ini. Berpikir seperti ini. Tuhan menguatkan mereka. Menyampaikan pandangan-pandangan hidup untuk mereka. Supaya mereka yang telah mengalami penindasan dan kembali ke kota Yerusalem yang telah dipulihkan, maka rohani pun perlu dipulihkan. Dan mereka terus menjadi orang-orang yang sejati, orang pilihan Allah, berpikir yang benar, berjalan yang benar, berbicara yang benar, hidup yang benar, siap untuk menerima segala sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia dalam segala keadaan. Yang kedua, diutus untuk membawa kabar baik, ayat 1b dari Yesaya 61. Kabar baik, kabar baik, evangelion, berarti kabar baik di dalam bahasa Yunani. Evangeliomai, kabar kesukaan. Hano wene, oblom wene. Kalau kabar
Ewang di somai, kabar kesukaan, inaklah hayat hasamone. Ini kia legen bakolo ramode. Allah one ni naru konem pino, abet bakui keno. Iti Allah en, wo kita tuh belum pakai nari karena ini kika nakak len no gun no. Allah puri abet karet, naru wandu, jorah kena. Diubah, begitu. Apuni inaklah hano moto wala karek ke semua. At alanen, bo shek holak hano wala unen. Ine be hano doli. Jima kete make jamu hari da kore. Aten Yesus nen, alanen, Trinitas, Tritunggal Allah, tiga menjadi satu. Inen opaki mahat lalu. Irna puri meke. Apuni Yesus ebe lalu aku meke. Alanen sedi sek dogin. Jika kita mereka okoh kawat lagi, jika kita mereka huri kata lagi hari waktu boleh, arwah hakot hidup, ini kai kem, at Yesu arwah hakot hidup, ini be hano daun hogi, daun mereka, at Yesu nen hari seklo ino, ilugi osa sike, siapa? Tidak sekedar menjadi warga gereja. Tidak setiap hari mengenakan baju yang baru, celana yang baru, terus mengikuti persekutuan gereja. Hatinya tidak beres, nuaguang, nawok-kawok, dendam, iri, ambisi dan lain sebagainya. Orang-orang Yehuda sebagai umat pilihan Tuhan, hal-hal ini tidak perlu ada dalam pikiran mereka, tidak perlu ada dalam hati mereka. Tapi semua ini dilepaskan dan diserahkan sepenuhnya dari rambut sampai telapak kaki kepada Tuhan untuk dipakai sesuai dengan rencana. Banyak hal yang menekan batin hidup mereka. Segala situasi terus berubah. Mereka diperhadapkan dengan persaingan global. Teknologi semakin canggih. Pikiran manusia bawa ke hal-hal yang negatif. Lebih banyak mengikuti hal yang negatif daripada apa yang disampaikan, dipesankan oleh Tuhan. Menyimpang jalan dalam pikiran akan Tuhan. Itulah sebabnya Yesaya bernubuat, memberikan teguran tetapi juga pesan. Ingat, ada Tuhan di sini. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Hari ini untuk orang mulia. Begitu. Luar biasa. Jangan kamu panik karena harga barang terus naik. Karena Selat Hormuz sudah diblok karena perang Amerika dengan Iran. Seluruh dunia mengalami krisis. Bapak Ibu dengar itu? Itu dia dengar. Itu.